Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran Ibu, mata pelajaran prakarya. Adapun KD yang Ibu sampaikan adalah 3.3, yaitu memahami perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Adapun indikator yang akan Ibu sampaikan yaitu mengidentifikasi informasi tentang perhitungan titik impas atau BEP, break-even point, usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Kemudian mengolah informasi yang didapat tentang penghitungan titik impas atau BEP, break-even point, usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Kemudian menganalisis hasil pengamatan, kajian literatur dan diskusi tentang perhitungan titik impas atau BEP, usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Kemudian menyimpulkan hasil pengamatan literatur dan diskusi tentang penghitungan titik impas, usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan pasar. Perumusan titik impas. Titik impas disebut juga dengan break-even point, yaitu suatu analisis dalam menentukan jumlah barang, jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, sebuah usaha apapun ingin mencapai keuntungan besar dan penjualan produk, laba atau keuntungan merupakan faktor penentu keberhasilan dari usaha, khususnya kerajinan. Jauh sebelum usaha dikembangkan, seseorang wirausaha perlu memerhatikan perhitungan laba dan rugi serta kapan waktu untuk balik modal. Secara sederhana, wirausaha dapat melakukan perhitungan dalam menentukan titik impas. Tidak laba maupun kerugian yang dihasilkan dalam perhitungan titik impas. Titik impas berguna untuk menentukan balik modal pada sebuah perusahaan, tak terkecuali usaha kerajinan. Sebuah perusahaan telah mencapai titik impas saat total penjualan atau pemasukan setara dengan pengeluaran keseluruhannya. Dalam rangka menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan titik impas, dapat menggunakan cara baik berdasarkan jumlah unit dan berdasarkan nilai, dengan asumsi pendapatan total adalah sama dengan biaya total atau TC. Maka perhitungan BEP berdasarkan unit dan rupiah dapat diturunkan melalui turunan rumus berikut. TR sama dengan TC, P kali Q sama dengan TFC tambah V kali Q. P kali Q kurang V kali Q sama dengan TVC. P kurang V kali Q sama dengan TVC. P kurang V kali Q sama dengan TVC. Q sama dengan TVC. P kurang V. Keterangan TR pendapatan total, P harga jual per unit, Q jumlah unit, TC biaya total, TFC biaya tetap total, V
biaya variabel per unit. BEP nilai sama dengan FC per 1 kurang FC per P. Keterangan BEP, break even point atau titik impas. VC, biaya tetap. P, harga jual per unit. VC, biaya variabel per unit. Hal yang paling penting dalam perhitungan titik impas adalah pengelompokan biaya, termasuk biaya tetap atau disebut dengan fixed cost, dan biaya variabel atau disebut dengan variable cost. Biaya tetap atau fixed cost, komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh, biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Biaya variabel atau variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variabel cost pasti akan meningkat. Contohnya, biaya ini biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Dengan berlatih pada contoh kasus perhitungan titik impas atau BEP, pemilik modal dapat memahami biaya, baik biaya tetap, impas, dan variabel. Banyak orang yang tidak memikirkan akibat dari pembuangan limbah secara tidak teratur. Limbah merupakan sisa dari aktivitas manusia yang tidak berguna lagi. Sekumpulan limbah dapat mencemari lingkungan sekitar. Untuk menekan banyaknya limbah tersebut, seseorang biasa memanfaatkan limbah yang diolah menjadi benda kerajinan. Limbah yang tidak berguna setelah bentuk kerajinan memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini memicu pengusaha sebagai peluang untuk industri kerajinan. Berdasarkan kreativitas perajin, limbah tersebut diolah menjadi bentuk-bentuk kerajinan seperti kerajinan anyaman dari limbah bambu, kerajinan figura dari limbah kertas, dan sebagainya. Industri kerajinan berbahan limbah ini bukan suatu komoditas andalan, tetapi dengan pengolahan dan pemasaran yang tepat agar mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Hal yang perlu untuk memulai kerajinan adalah persiapan yang terstruktur. Modal untuk membuat industri kerajinan tergolong cukup murah, karena dari bahan baku seseorang dapat mengumpulkan limbah yang ada di sekitarnya. Pemilik usaha kerajinan cukup membeli peralatan untuk mendukung terwujudnya hasil produksi kerajinan. Setelah usaha kerajinan, penting bagi pemilik modal untuk menghitung titik impas usahanya. Demikianlah pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kamu peroleh bermanfaat, dan Ibu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.